Kalau gue perhatiin dari kemarin banyak yang nanya di komen YouTube gue, Bang, ngedit pakai aplikasi apa? Atau ngeditnya pakai apaan? Jawabannya cuma satu. Jawabannya selama ini gue ngedit pakai Adobe Premiere, dari Premiere 5, Premiere 6, dan sekarang akhirnya gue langganan Premiere CC. Komputernya apa? Komputernya pakai iMac ini. iMac 27 inch, kalau official name-nya mid 2010. Jadi gue beli di tahun 2011 secara nggak sengaja. Kenapa secara nggak sengaja? Let me tell you story. Jadi entah di Indocountech antara tahun 2010 atau 2009 gitu, gue pernah beli ini MacBook unibody pertama tanpa menggunakan port Firewire. Nah, jadi suatu waktu gue sama Shani Budi pergi ke Ratu Plaza. Ini adalah insiden yang dinamakan kenapa kalau pergi sama Shani Budi itu ke Ratu Plaza itu berbahaya. Karena apa? Datang niatnya beli apa, pulang bisanya kejadian yang lain. Belilah gue beberapa keping memori, beberapa keping yang kata tokonya, oke, ini cocok buat MacBook Mas. Oke, udah beli, dia bilang nggak bisa diretur, nggak bisa dikembaliin. Dia bilang yakin pasti bisa. Pas coba dipasang, truk, ternyata nggak kompatibel. Apa yang gue harus lakukan dengan RAM yang udah gue beli? Nggak bisa diinstal. Akhirnya apa? Yang niat ke Ratu Plaza datang itu untuk upgrade MacBook RAM MacBook, gue pulang bawa iMac dengan RAM yang pol. Jadi nggak jauh dari toko tempat gue beli RAM itu ada satu toko Apple yang sekarang dia Apple reseller yang sekarang udah tutup. Gue lupa namanya apa. Cuman gue cukup kenal sama orangnya karena di toko Apple itu sering ada barang second dan barang yang istilahnya return item. Return item gini, ada orang pesan dari Singapura, begitu nyampe di cancel. Nah, barang itu nggak dikirim balik ke Singapura tapi dijual ke orang lain. Terus ngelihat sebuah iMac ukuran 27 inci tahun 2011 kalau nggak salah itu gue tanya apakah RAM-nya bisa masukin di situ? Bisa. Oke, harganya berapa? Kalau nggak salah waktu itu mesinnya iMac itu di atas 27 inci, di atas 20. Cuman karena itu adalah barang yang seperti gue bilang tadi, ada yang mesen sampai Jakarta nggak jadi dibayarin, akhirnya dijual ke orang lain. Hari itu banget barang iMac itu di cancel dan orang pertama yang nanya adalah gue. Harga yang mestinya di atas 20 gue bisa dapat di dekat angka 15, dan memorinya sekarang gara-gara kepingin yang tadi masuk sini nggak jadi, jadinya mentok di 16 GB. Jadi RAM-nya kencang, kuat, tapi kuat hanya untuk sekian tahun. Karena sekarang kebutuhannya semakin banyak, gue lebih banyak buat ngedit video ini juga, kebanyakan ngedit buat video. Jadi sekarang gue lebih banyak kerjain video, jadi gue butuh komputer yang lebih cepat. Opsi pertama adalah beli baru, lem biru, lempar beli baru, atau lem kuning, lempar tuku maning. Tapi kita tahu sendiri dolar lagi naik. Gue sempat nanya-nanya MacBook Pro yang ada serial MD101 ya kalau nggak salah ya. Yaitu MacBook Pro yang belum model baru, belum yang tipis, belum yang apa, masih ada CD drive-nya, yang konon banyak orang bilang itu paling bagus untuk powerhouse baru gitu. Jadi MD101 itu spesial, dia masih pakai super drive. Tapi super drive-nya itu karena sekarang udah nggak terlalu berguna. Super drive bisa dicopot, bisa digantiin hard drive SSD. Ya, jadi sekarang dia pakai hard disk biasa yang mechanical. Terus si disk drive-nya bisa dikeluarin, ganti SSD. SSD ini yang banyak dipakai di MacBook Air dan segala macam. Bagusnya apa? Ketika sistem dimasukin ke hard disk SSD ini, itu akan membantu kinerja si laptop itu, si MacBook Pro itu. Itu option satu. Option berikutnya yang paling memungkinkan adalah upgrade si iMac ini. Upgrade itu kenapa perlu upgrade? Karena kita coba lihat ya.
Ini sebelum di-upgrade. Kita boot dari pertama. 3, 2, 1. Belum juga. Tiga per 5 jalan. Langsung login tadi ya. Ini dengan status preload apps-nya adalah iPhoto. Sampai baterai habis, ganti baterai, ini aja masih belum loading. Jadi kebayang ya. Akhir loading. Jadi kebayang ya, itu aja buat load apa aja begitu lama. Apalagi lo buat editing, importing video, terus udah gitu belum lagi rendering. Optionnya di mana? Ada beberapa option. Yang pertama adalah RAM, tapi RAM udah mentok 16 GB. Ingat insiden Ratu Plaza, udah mentok, udah 16 GB. Yang kedua, bisa upgrade yang namanya, yang akan membantu kinerja adalah video RAM, memori buat video. Itu bisa diganti dari tadi 512 MB memori RAM buat video, VRAM-nya, video RAM-nya. Ada option untuk upgrade jadi 2 GB VRAM, itu harganya sekitar $7,5 juta. Upgrade prosesor yang tadinya Core i3 jadi Core i7, harganya kalau nggak salah kemarin 3,5 juta. Option berikutnya adalah sama kayak yang gua cerita MacBook tadi, MacBook MD 101 itu, super drive-nya, CD-nya yang nggak jarang kepake dicabut aja, diganti SSD untuk sistem disk. Cost-nya tergantung seberapa besar hard disk yang SSD yang akan gue beli. Berawal dari 120 GB, 240 GB, ada 500 GB ataupun 1 tera. Harganya pun macam-macam dari ratusan ribu sampai 5-6 jutaan. Gimana cara masangnya? Gue nggak mungkin masang sendiri, gue serahkan pada jagaan gue dari sejak kuliah, Bibin Herdinal. 15 tahun yang lalu gue ketemu dia, sampai sekarang masih jadi tukang Mac nomor 1 gue. Bibin Herdinal di Berry Corner ya, kalau nggak salah ya, Berry Corner STC. Jadi dia akan membantu masangkan gue si hard disk ini dan CD-nya yang dipasangin, terus membongkar si optical disk-nya dan menginstal. Jadi kemungkinan ini edit sebelum komputer di-upgrade. Kalau besok nggak ada edit, gue mohon maaf dulu karena mungkin upgrade-nya makan waktu. Katanya sih bisa cuma 6 jam, 7 jam. Cuman gue nggak mau maksain dia cepet-cepet, takut ada yang salah. Biarkan dia bekerja 1 hari penuh untuk mengerjakannya. Wow.